Oasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Oasis, kembali lagi bersama saya Novia Putri Ramadan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Profesor Daniel Muhammad Roshid, MPhil PhD, MRina. Betul ya Prof ya? Ya, Oke. gitu. Ya. Nah, Prof, Oasis ini merupakan produk podcast dari SMA Muhammadiyah 8 Cermi Gresik, Prof. Ya. Nah, nanti ketika saya bilang Oasis, Prof bantu menjawab obrolan asyik dan inspiratif seperti ini ya, Prof ya. Oke, baik. Baik. Kali ini saya mau menyapa Sobat Oasis dulu, Prof. Oasis, obrolan santai dan inspiratif. Baik, Sobat Oasis, kali ini kita bersama Profesor Daniel. Beliau ini merupakan salah satu guru besar dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Betul ya, Prof? Betul, Mbak Novi. Oke, beliau ini guru besar di Fakultas Teknik Kelautan dan merupakan suatu kebanggaan buat saya dan Sobat Oasis tersendiri ini bisa berjumpa langsung dengan beliau. Baik, pagi Prof, gimana kabarnya? Pagi, Mbak Novi. Oke. Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah baik. Oke Prof, tema kita kali ini tuh tentang memberikan pembelajaran efektif untuk Gen Z. Nah, tentunya Prof Daniel ini tuh sudah tidak asing lagi ya tentang membahas dunia pendidikan dan juga organisasi lebih dalam. Nah, kali ini Profesor Daniel akan menemani kita dan memberikan wawasan yang lebih untuk kita terkait dunia pendidikan seperti Ya. itu, Prof. Jadi berbicara tentang pendidikan, tanggal 25 November yang lalu kita kan memperingati Hari Guru Nasional ya, Prof. Ya. Oke, menurut pandangan Profesor Daniel sendiri sebagai salah satu pakar pendidikan, bagaimana Profesor Daniel memandang kualitas pendidikan saat ini? Iya, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama soal belajar efektif ya buat generasi Z. Pertama kita harus lihat apa sih sebetulnya belajar dan kemudian kegiatan belajar itu apa saja. Ya. Secara mudah kegiatan belajar itu pertama adalah praktek. Ya, seperti sekarang ini Mbak Novi dan Mas-mas ini mempraktekkan sesuatu, memproduksi suatu podcast. Ya, pertama praktek. Yang kemudian yang kedua itu membaca. Jadi kalau praktek melulu nggak pernah baca, belum belajar. Ya, baca literaturnya podcast itu apa sih, siapa yang banyak buku-buku tentang podcast. Ya, baca. Yang kedua berbicara tentang podcast lewat seminar di depan kelas, obrolan-obrolan seperti ini ya. Yang terakhir menulis tentang podcast. Ya. Jadi sebetulnya belajar itu terdiri dari 4 hal tadi. Pertama praktek, yang kedua membaca, yang ketiga berbicara, yang terakhir menulis. Itu aja diputer gitu. Itu semacam siklus atau roda belajar. Ya, kalau itu diputer makin lama makin cepat. Itu seperti dari snowballing. Ya, itu kira-kira belajar paling efektif bagaimana? Itu tentu berbeda-beda antar umur. Misalkan di umur balita dengan sekolah dasar, SMP-nya beda sekali. Ya, tapi karena unsur pertama dalam belajar itu adalah praktek atau pengalaman, maka yang penting justru mengalami. Banyak praktek, ya. Berarti kita harus kurangi gadget karena itu tidak memberi pengalaman. Karena dia ruangnya ruang 2 dimensi. Pengalaman itu harus ruang 3 dimensi. Seperti ini. Berinteraksi ya. secara langsung. Secara gitu ya, langsung ke alam. Makanya pendidikan yang terbaik itu pendidikan yang dekat alam. Kalau kita berada di lingkungan pesisir, ya seringlah ke pesisir, ke laut. Nyemplung ke laut, berenang di laut, nangkep ikan, dan seterusnya. Kalau di lingkungan pertanian, ya bertani, menanam sawit, menanam kopi, dan seterusnya. Lalu belajar membaca buku-buku tentang kopi, tentang pesisir, tentang laut. Setelah itu berbicara di depan kelas, bercerita tentang laut, pesisir, dan sawit tadi. Terakhir menulis tentang sawit dan seterusnya. Ya. Jadi efektivitas belajar itu pertama memang springboardnya itu pengalaman belajar, ya, praktek. Ya.
Kenapa? Akhirnya belajar tadi untuk meningkatkan mutu praktek. Nah, kemudian tadi pertanyaanmu soal mutu, ya. Betul, Di dalam pendidikan itu yang penting sebenarnya bukan mutu. Yang penting adalah relevansi. baik. What is it for me? Kalau saya belajar ini, gunanya tinggal apa? Ya, beda-beda ya. Jadi jangan sampai gara-gara kita terkesima dengan standar Cambridge misalkan, awak dewe malah orang ngerti lingkungan Gresik, lingkungan Cermai nggak kenal. Nggak benar itu. Sekolah yang mengasingkan anak-anak Cermai dari lingkungan Cermai, lalu dia berorientasi pada Inggris, nah itu nggak benar ya. Jadi yang penting itu pertama adalah relevansi, sehingga kehadiran sekolah di masyarakat Cermai itu positif, memberi dampak ya. Masyarakat Cermai menjadi masyarakat yang sehat, yang produktif, yang berakhlak dan beradab ya. Jangan sampai sekolah ini justru mengasingkan anak-anak ini dari lingkungan Cermai ini. Nggak bener ini. Nanti dia nggak kerasan di Cermai, maunya pergi ke Surabaya jadi satpam atau buruh. Ya enggak. Kalau di sini ada banyak pertanian, banyak perikanan, banyak perkebunan, belajar di situ. Ya, sehingga sekolah ini punya dampak positif terhadap lingkungan di sekitarnya. Bukan mengasingkan anak-anak di sini dari lingkungannya sendiri. Jadi yang penting justru itu, Mbak. Ya. Berarti relevansi antara apa yang dibutuhkan dengan lingkungan, kemudian dengan apa yang dipelajari begitu ya, Prof ya? Dan juga kepentingan anak, karena anak itu beda-beda. Jadi ada relevansi yang bersifat personal, dia mungkin senang seni, senang olahraga, ada yang senang sains, ya. Lalu pertama, relevansi yang bersifat spasial, ruang. Cermai beda dengan kota Gresik yang perdagangan, ya. Betul. Jadi sekolah-sekolah di kota Gresik, di Kecamatan Gresik dengan di Cermai, mestinya beda. Ya. Tapi sama kegiatannya, praktek, baca, bicara, menulis. Tulis. Nah itu, putar aja. Ya, gitu. Nanti lama-lama sekolah ini memberi dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya. Baik. Gitu Mbak Novi. Ya. Oke, Prof. Berbicara tentang pendidikan yang bermutu dan juga efektif. Nah, saat ini sistem pendidikan di Indonesia kan menganut kurikulum merdeka ya, Prof ya. Nah, belajar merdeka. Betul, belajar merdeka. Merdeka belajar, Prof. Menurut Prof Daniel sendiri, apakah kurikulum ini tuh mampu melahirkan generasi yang mandiri, kritis, kreatif dan juga produktif, Prof? Ya, harapannya begitu. Ya, tadi saya dalam percakapan tadi pagi, saya melihat bahwa sebenarnya tujuan belajar itu untuk merdeka. Jadi belajar untuk merdeka. Ya, jadi anak-anak kita itu harus menjadi pribadi-pribadi dengan jiwa yang merdeka, tidak menjadi jiwa yang budak, ya, diperbudak. Sebab kalau jiwanya nggak merdeka, sulit kita menumbuhkan sikap amanah, sidik, tabligh dan fatonah. Tidak bisa. Jadi 4 kriteria ini, akhlak ini, hanya bisa dibangun di atas jiwa yang merdeka, yang tidak bersekutu menyekutukan Gusti Allah. Menjadikan Allah sebagai wakil. Dia mutawakil. Itu berarti dia anak-anak yang merdeka. Nah, itu bekalnya cuma 4 tadi, Mbak. Nah, sekolah itu mestinya memfasilitasi ini. Memberi kesempatan dia menghargai prakteknya. Jangan guru itu sibuk menyelesaikan kurikulum yang ditentukan dari Jakarta. Tapi tidak pernah tanya, apa sih mbok lakoni wingi, apa yang kamu kerjakan di lingkunganmu, nggak pernah. Betul. Nah, itu bahaya nanti. Terus apakah dia sudah cukup membaca? Mana perpustakaannya? Setahu saya, Mbak, perpustakaan di sekolah itu biasanya tidak terlalu baik. Yang penting itu adalah lab komputer, AC. Perpustakaannya mana? Tidak ada. Perpustakaannya ditaruh di belakang, dekat WC. Ya. Jadi pertama membaca, sebab dengan gadget itu, Mbak, anak-anak generasi Z sekarang cenderung membaca dangkal. Betul. Nama shallow reading, ya. Dia tidak bisa menambang informasi mendalam, tidak in depth reading, ya. Itu bahaya, Mbak, ya, karena dia jadi instan, lalu tidak melakukan pendalaman yang cukup, ya. Lalu tidak cukup banyak kesempatan untuk menulis dan berbicara. Betul. Berbicara mungkin sering, menulis WhatsApp status, tapi tidak menulis yang serius. Sebuah karya gitu ya. Karya. Tidak harus ilmiah, pokoknya tulis apakah essay bisa dikirim ke mana portal, ya.
Jadi menulis itu sangat penting ya, karena dia adalah bagian dari kemampuan simbolik manusia, yaitu menulis ya. Jadi biasakan menulis, Mbak. Kalau SD mungkin menulis 1 paragraf. Anak SMP sudah 1 bab. Anak SMA 1 buku, Mbak. Jadi lulus SMA ada bukunya yang dia pakai. Buku, dia sudah menulis buku. Nanti masuk perguruan tinggi. Nah, kalau anak-anak SMA sudah bisa menulis buku, nggak perlu kuliah mungkin, Mbak. Sudah tidak perlu kuliah. Nah, saya menduga banyak perguruan tinggi buka itu karena sekolahnya nggak selesai, SMA-nya nggak selesai. Akhirnya dia butuh pendidikan lanjutan. Sebab kalau dia sudah beres di sekolah menengahnya, dia berpikir-pikir, ngapain saya berkuliah? Lebih baik saya bekerja dan menikah. Iya. Jadi ini gejala yang menurut pendapat saya beda misalnya dengan ayah saya, kakekmu ya. Itu lulus SMA sudah menikah. Jadi kita mundur dalam hal itu sebenarnya. Sekolah itu justru memperpanjang masa kanak-kanakmu, tidak mendewasakanmu. Ya, karena kita terlalu hidup lama di sekolah. Sekolah itu seringkali terlalu nyaman, ruangannya ber-AC, tidak banyak tantangan. Ya, beda dengan dulu. Orang yang lebih baik hidup di luar sekolah daripada sekolah. Sekarang anak habis waktunya di sekolah, terlalu aman dan nyaman, kurang tantangan. Itu menurut pendapat saya. Oke. Ya. Nah, menurut Prof sendiri dari statement yang udah dikeluarkan Prof tadi, sejatinya merdeka belajar ini tuh bagaimana sih, Prof? Iya, sekarang saya sebetulnya menafsirkan merdeka belajar itu supaya sebagai upaya untuk belajar itu tidak banyak dikungkung oleh lingkungan sekolah yang relatif statis tadi, memberi kesempatan anak untuk keluar dari sekolah bermasyarakat. Itu baik, ya. Tapi itu tadi harus diperkuat dengan kemampuan membaca dan menulis. Ini yang sekarang tidak dikerjain, ya. Jadi anak-anak belangkraan yang jobon yang luar sekolah, atau mau atau nulis. Nah, ini menurut saya kurang seimbang. Sebab kalau banyak mengalami di luar, tapi tidak punya kesempatan untuk merenungkan dan memaknai pengalamannya di luar dengan membaca dan menulis, itu menurut pendapat saya tidak selesai. Ya. Jadi at the end of the day, tujuan dari belajar itu adalah untuk merdeka. Menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat. Tadi saya penting. Ya. Sehat itu penting, Mbak. Ya. Jadi yang diasah tidak cuma akal, tapi juga tubuh. Ada gejala soalnya penurunan kualitas kesehatan anak-anak kita. Dan itu berbahaya. Ya. Panjenengan kalau pinter neng loro-loronan, Mbak, engkri-engkrian. Ya, percuma ya, Prof. Percuma. Oke. Penting nggak terlalu pinter, ala ke HP, sehat. Kalau perlu tidak cuma sehat, bugar. Oke. Nah, berbicara mengenai sehat dan bugar nih, Prof. Kemungkinan anak-anak atau generasi saat ini itu kan kurangnya aktivitas itu kan karena gadget. Ya. Nah, menurut Prof sendiri, bagaimana sih agar nantinya itu generasi Z saat ini mampu bersaing dengan teknologi, Prof? Karena nggak bisa kita pungkiri ya, Prof, karena teknologi itu akan selalu berkembang. Ya, teknologi termasuk IT mungkin maksudmu ya, itu penting, tapi porsinya harus tepat. Ya, kalau untuk anak-anak SD saya kira porsinya harus minimalis. Nah, SMP, SMA itu boleh diperbanyak, ya, gadgetnya boleh diperbanyak. Tapi untuk anak SD dia perlu pemahaman konsep ruang 3 dimensi. Pengalaman kalau dia jatuh itu sakit. Betul. Ya, luka. Dia bisa berinteraksi dengan alam, jatuh, luka kakinya, berkeringat, ketemu binatang, melihat baunya dan sebagainya. Itu tidak bisa dialami di ruang 2 dimensi gadget. Begitu dia konsepnya udah jelas, naik ke 2 dimensi, dia masih punya sense of reality. Kalau enggak dia hidup di dunia maya terus, Mbak. Ya. Betul. Nggak tahu kalau dipukul itu sakit. Makanya banyak anak membunuh temannya sendiri. Karena di film kartun dibunuh hidup lagi. Karena termakan oleh itu simulasi yang nggak benar. Padahal orang yang jatuh itu sakit. Kalau kena pisau luka, darahnya keluar. Itu kalau di 2 dimensi tidak ada, Mbak. Ya. Betul. Jadi jangan sampai tadi karena spring for learning ini adalah 3D experiences, ya, pengalaman 3 dimensi di ruang nyata dengan risiko nyata.
ya, jatuh, berkeringat, mungkin sempat berkelahi ya. Itu pengalaman yang penting. Dan anak-anak kita harus dilatih dengan lingkungan yang majemuk. Oh, arek sing dudu muslim, sing mripate sipit. Kalau dia terlalu terkungkung, bisa berbeda atau gebukan. Nggak belajar bagaimana hidup dalam harmoni, Betul. ya, dalam lingkungan yang majemuk. Ini saya kira penting, ya, dan saya kira anak-anak ini harus tadi dalam kerangka merdeka belajar, ya. Tujuannya merdeka belajar harus untuk belajar merdeka akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang mampu bertanggung jawab, sehat dan produktif, terutama setelah lulus SMA. Tidak perlu menunggu perguruan tinggi. Sudah terlambat, Pak. Saya kedua di perguruan tinggi ya. Kalau anak mahasiswa saya sudah merdeka, enteng, Pak, saya, Pak. Tidak seperti sekarang. Sekarang itu meyakinkan anak itu punya kebiasaan membaca yang baik, keterampilan menulis yang cukup. Itu saya harus latih lagi, Pak. Jadi tugas-tugas guru di SMA itu nggak selesai. Dan itu memberatkan tugas perguruan tinggi. Nah, gitu ya. Saya kira itu yang penting. Berarti harusnya sejak dari SD itu sudah ditanamkan ya Prof ya 4 aspek tadi agar nantinya ketika si anak ini beranjak ke perguruan tinggi itu pembelajarannya juga lebih efektif dan tidak memberatkan begitu ya Prof ya? Iya, sehingga perguruan tinggi itu bisa fokus ke penelitian, inovasi, tidak lagi mengajar lagi. Harusnya belajar itu sudah selesai. Ya, sebagai anak-anak lulus SMA itu, sehingga dia bisa menjadi mahasiswa. Mahasiswa itu dia mandiri, ya, learning independent, ya, belajar secara mandiri. Dan dia sudah dewasa, ya, tidak. Kalau itu terjadi, saya kira tugas perguruan tinggi akan sangat lebih ringan. Dia bisa fokus ke pendidikan yang lebih berorientasi penelitian. Itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya supaya kita tidak impor melulu nih, impor semua barang melulu, karena itu kan dibutuhkan kapasitas penelitian yang inovatif, yang kemudian dihilirisasi jadi produk-produk. Betul. Sekarang enggak, kita banyak perguruan tinggi fokusnya mengajar lagi, penelitiannya enggak ada. Ya, jadi gimana kita jadi konsumen terus gini, ya. Begitu, Mbak. Oke, Prof. Berbicara tentang produktivitas seorang mahasiswa dan teknologi. Nah, saat ini tuh kan banyak sekali Prof, mesin-mesin atau alat yang sering kita sebut AI itu memudahkan pekerjaan seseorang. Nah, tanggapan Prof sendiri bagaimana dengan hal seperti itu? Ya, artificial intelligence itu satu fenomena yang perlu kita cermati, ya. Itu bagus, tapi memerlukan satu sikap kemandirian orang. Ya. Jadi jangan sampai nanti disalahgunakan. Teknologi itu bisa misuse or abuse, ya. Disalahgunakan kalau dia tidak memiliki akhlak dan adab. Berarti tadi begitu dia lulus SMA, dia mau milih teknologi apa nih yang mau dikembangkan. Ya, dia mungkin keterampilan IT dasar dia belajar statistik. AI itu kan sangat tergantung pada statistik. Ya. Jadi banyak keterampilan-keterampilan, tapi kita harus jangan sampai lupa, kita harus garap sektor real kita. Sektor real kita itu pertanian, pertambangan, perkebunan, kelautan. Banyak anak muda justru meninggalkan ini. Betul. Terlalu tergila-gila dengan AI. Tapi tidak fokus pada genuine intelligence. Dia fokus ke artificialnya. Ya, saya kira kita perlu kerja-kerja itu. Ya, jangan sampai sektor pertanian kita yang merupakan anugerah dari Allah ini, pertanian, kelautan kita ini terbengkalai. Nanti yang ngerjakan orang-orang asing semua, Mbak. Ya. Sayang ya Prof ya kalau nggak dimanfaatkan secara optimal. Itu kalau sektor realnya udah jalan, nanti dibantu oleh aplikasi boleh. Ya, ini kita kalau kita mengenai kemandirian, sektor primernya harus jalan nih. Ya, pertambangan, pertanian, perikanan, kehutanan itu jalan. Nanti AI itu nambahi aja. Jangan ini jadi pendorong ya. Betul. Jadi pendorong. Nanti kita mensia-siakan anugerah dari Gusti Allah ini. Betul. Indonesia itu negara yang sangat subur dengan keragaman yang luar biasa, sangat luas, seluas Eropa. Ya,
Jadi saya kira ini harus anak-anak muda kita harus diajari keluar ruangan. Tidak hanya kungkung di sekolah aja, keluar ya, menghadapi tadi lahan pertanian yang begitu subur. Bagaimana peran mereka di masa menghadapi krisis pangan, Mbak? Sebenarnya kita krisis pangan, Mbak. Terutama krisis pangan ini ya. Kita harus cari sumber-sumber pangan baru berbasis darat maupun laut. Ya, saya kira tantangan yang ke depan. Nanti dibantu oleh artificial intelligence tidak apa-apa. Tapi sektor real harus ada anak mudanya dong yang kerja di situ. Ikut terlibat ya Prof? Ikut terlibat. Ya. Oke, Prof. Begitu Mbak Novi. Oke, Prof. Yang pertama, Prof, boleh diberikan pesan dan untuk guru-guru kita kedepannya bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar ini tuh untuk kepada siswa-siswanya, Prof. Ya, kita telah memperingati Hari Guru ya kemarin ya, dan memang tendensinya kita ini sekarang pendidikan kita lebih mengarah ke berguru daripada bersekolah sebetulnya. Sebab kita bisa mengakses siapapun, mau kontak dengan profesor dari New York kayak, dari London kayak, dari Tokyo, itu bisa lewat. Ya. Jadi ke depan ini masanya masa otodidak. Ya, ketergantungan kita pada guru itu makin less and less. Ya, guru harus menampilkan diri menjadi social organizer, berubah peranannya. Ya, pertama, kemudian juga orang tua. Peran orang tua sangat vital, Mbak. Jadi jangan sampai semua tugas termasuk membangun akhlak dan adab diserahkan pada guru, tidak mungkin, Pak. Orang tua harus ikut membangun akhlak dan kebiasaan anak-anak di rumah. Melalui membaca yang sehat, ya, komunikasi yang sehat, contoh-contoh teladan yang bagus oleh ayah ibu. Ya. Jadi jangan sampai kemajuan ini kita bangun di atas puing-puing keluarga. Tidak boleh. Itu bukan sunnah Rasulullah. Jadi basis pendidikan kita itu tetap keluarga sebagai sekolah yang pertama dan utama. Sekolah itu nambahi dan melengkapi. Ya. Oleh karena itu guru dan orang tua harus bekerja sama. Ya, harus bekerja sama. Kalau anak-anak ini disiapkan oleh orang tuanya dengan baik, tugasnya guru juga ringan. Kalau ini orang tua nggak mau tahu, arek-arek di Jarno wae, oh guru jungkir wae nggak usah, tetap gagal. Kewalahan ya Prof ya. Ya, jadi peran guru akan berubah dan saya kira itu wajar. Kita dari from schooling to learning sekarang. Kita bergeser dari paradigma sekolah ke paradigma belajar. Dari paradigma bersekolah ke paradigma berguru. Jadi peran guru, sumber belajar dia berguru, ya. Anak-anak itu berguru seperti santri kepada kiai ya lah gitu kira-kira. Dan itu saya kira akan menjadi model pendidikan yang akan datang. Sekolah akan berubah, harus segera berubah fungsinya. Guru-guru juga. Ya, ini perubahan-perubahan besar, Mbak. Ya, landscape berubah akibat kehadiran teknologi ini. Ya, saya kira begitu. Mudah-mudahan panjenengan semua sebagai figur yang layak digugu dan ditiru, memberi contoh dan tugas-tugas mendidik anak itu tidak bisa panjenengan selesaikan sendirian. Panjenengan harus banyak ngobrol dengan orang tua dan juga dengan melibatkan masyarakat. Kepala sekolah terutama menjadikan sekolah ini jangan menjadi tempat pengasingan anak-anak, tapi dia menjadi simpul yang memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Ya, saya kira gitu. Baik Prof, yang terakhir nih Prof, pesan buat Sobat Oasis kita atau generasi Gen Z saat ini untuk kedepannya itu seperti apa Prof? Iya, untuk Gen Z. Ya. Jadi saya kira memang ketergantungan kalian kepada gadget itu perlu diwaspadai. Ya, harus diwaspadai dengan cara tadi ya, memperbanyak kegiatan bersifat 3 dimensi, ya, apakah itu aktif di OSIS, OSIS ada ya sekolah ya, ada organisasi IPM ya, betul. Kalau di lingkungan Muhammadiyah IPM ya, IPM Prof. Itu harus aktif di sana, terus di kepramukaan, kepanduan, palang remaja masjid, itu jangan sampai kamu hanya hidup di ruangan, di depan televisi dan gadget, terus macam-macam terjadi di situ, kalian akan mati konyol, ya. Jadi
Kalian harus tahu porsinya, ya. Aktiflah secara fisik dan mudah-mudahan Muhammadiyah dengan ada sekolah bal-balan kayak sekolah berenang kayak sehingga anak-anak muda ini punya ruang ekspresi yang lebih luas. Betul. Ya, juga seni, olahraga, sains itu tidak satu-satunya ya. Seni juga penting, Mbak. Ya, olahraga pun penting. Ya. Sampai sekarang kita menyusun kesebelasannya nggak beres-beres, Mbak. Iya, Prof, Ya. betul. Kalau perlu menjadi Muhammadiyah punya sekolah bal-balan yang top. Nah, saya anjurkan gitu. Nanti salah satu bahkan saya harap Muhammadiyah mau memberikan universitas olahraga, ya, untuk meyakinkan bahwa anak-anak Indonesia itu sehat karena aktif secara fisik. Saya kira begitu. Nah, Ya. oke, Prof. Alhamdulillahnya di SMA Muhammadiyah 8 Cerme itu juga memfasilitasi teman-teman atau sobat Oasis ini tuh kelas olahraga, kelas Apa agama. saja? Apa saja olahraganya? Untuk olahraga banyak sih, Prof. Ada wall Futsal. climbing, futsal, terus panahan. Oke, Dan bagus. banyak sekali, Prof. Nah, itu mungkin bisa jadi tips ya, Prof, buat Iya, itu teman-teman. diperkuat. Oke. Ya, berenang Berenang masih belum ada, Prof. Kita doakan saja belakang nanti. sungai ya. Belakang Iya. sungai. Karena di sini banyak kali, mungkin nanti bisa dijelaskan seperti itu ya, Prof, Iya, ya. akrabi kali itu dan pelihara, pastikan bakal itu makin lama makin bersih, tidak Oke. makin tercemar. Iya. Betul. Oke, nah itu tadi Sobat Oasis perbincangan seru kita bersama Prof. Daniel. Terima kasih Mbak Novi. Oke, saya mengucapkan terima kasih Makasih, kepada makasih. Prof. Daniel sudah berkenan untuk hadir di sini dan juga semoga kedepannya kita bisa berjumpa kembali ya, Prof. Insya Allah, ya, insya Allah. dengan topik yang lebih seru. Nah, Sobat Oasis, itu tadi obrolan kita bersama Prof. Daniel. Semoga menjadi manfaat buat kita semua. Amin, Dan juga terutama bagi guru serta generasi Z saat ini. Nah, mungkin itu aja, Prof, Ya. dari kami. Terima kasih sekali lagi, Sama-sama, Prof. terima kasih Sobat Oasis ya. Betul, Prof, Sobat Oasis. Nah, mungkin sekian dari saya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih SMA Muhammadiyah 8 Cermi. Betul, Prof. Top, hebat. Ya. Nah, Prof, ini ada kenang-kenangan Luar dari biasa. teman-teman SMA Muhammadiyah 8. Luar biasa. Ini Ya. lukisan asli ya, Prof, produk asli dari teman-teman di Luar sini. biasa. Oke, Prof, boleh ucapan kepada Selamat guru-guru kita. Hari Guru bagi seluruh guru di lingkungan sekolah ini, terutama SMA Muhammadiyah 8 Cermi. Mudah-mudahan menjadi suri teladan bagi murid dan menjadi pelita bagi masyarakat sekitar. Top atau top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo, Prof, Ini diterima, mantap Prof. sangat untuk saya.